Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Zahra dengan NIM 24041106127. Di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, dan di sini ada 12 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Jadi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lambang Pancasila adalah burung Garuda. Pada Garuda Pancasila terdapat 5 simbol yang melambangkan 5 sila. Bintang yaitu melambangkan sila pertama. Itu yang artinya kita percaya kepada Tuhan. Di keluarga kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua yaitu rantai. Rantai melambangkan sila kedua, yaitu saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Yang ketiga yaitu pohon beringin, yaitu melambangkan sila ketiga, yang artinya kita harus hidup rukun dan bersatu di rumah. Yang keempat yaitu ada kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan sila keempat, yaitu bermusyawarah saat berdiri. Baiklah, di materi yang kedua yaitu terdapat judul makna setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki 5 sila yang menjadi pedoman hidup kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sila pertama, mengajarkan kita untuk berdoa, bersyukur, dan menghormati teman yang berbeda agama. Di sila kedua, mengajarkan kita untuk bersikap sopan, saling menolong, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, di sila ketiga, kita diajarkan untuk hidup rukun, bekerja sama, dan menjaga keteraturan. Di sila keempat, kita diajarkan untuk bermusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu sila kelima. Di sini kita diajarkan untuk bersikap adil, berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, jika nilai-nilai Pancasila kita terapkan setiap hari, kehidupan akan menjadi damai dan penuh dengan kebersamaan. Nah, di materi ketiga kita akan membahas tentang Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang dimana artinya Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilainya mengajarkan kita untuk berbuat baik, hidup rukun, dan saling menghormati. Kelima sila Pancasila tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan. Pancasila lahir sebelum Indonesia merdeka. Para tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno dan tokoh lainnya berdiskusi dan bermusyawarah untuk merumuskan Pancasila. Mereka itu memiliki sikap jujur, bijaksana, saling menghargai, dan cinta tanah air. Karena itulah, kita harus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap bersatu. Di materi keempat, kita akan membahas tentang aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan keluarga. Nah, keluarga adalah lingkungan paling dasar dan paling dekat dengan kita. Di dalam keluarga, kita belajar bersikap baik sejak kecil. Aturan adalah kesepakatan yang dibuat bersama agar kehidupan di rumah menjadi tertib dan rukun. Contoh aturan di rumah adalah seperti bangun pagi tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan merapikan mainan setelah digunakan. Kemudian hak adalah segala sesuatu yang berhak kita terima. Sebagai anak, kita berhak mendapatkan kasih sayang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dari orang tua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban anak di rumah antara lain seperti membantu orang tua, belajar dengan rajin, menjaga kebersihan rumah, serta menaati aturan yang sudah dibuat. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hak kita akan terpenuhi. Dengan menaati aturan, keluarga akan hidup rukun, damai, dan bahagia. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang aturan, hak, dan kewajiban di sekolah serta di lingkungan tempat tinggal. Aturan adalah kesepakatan yang harus ditaati bersama agar suasana tetap tertib dan aman. Di sekolah, aturan contohnya kita harus datang tepat waktu, memakai seragam rapi, dan menghormati guru. Di lingkungan rumah, contohnya kita seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak berisik. Kemudian poin yang kedua yaitu hak.
Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima. Di sekolah kita berhak mendapatkan pelajaran, bimbingan guru, dan menggunakan fasilitas sekolah. Dan di lingkungan tempat tinggal, contohnya seperti kita berhak merasa aman dan nyaman. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban kita di sekolah antara lain seperti belajar dengan bersungguh-sungguh, menaati tata tertib, dan menjaga fasilitas sekolah. Di lingkungan tempat tinggal, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan, menghormati tetangga, dan ikut menjaga ketertiban. Jika kita menaati aturan dan melaksanakan kewajiban, maka hak kita akan terpenuhi. Sekolah dan lingkungan akan menjadi tempat aman, nyaman, dan menyenangkan. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang norma hak dan kewajiban serta musyawarah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan norma agar hidup bersama menjadi rukun dan tertib. Norma adalah aturan atau kesepakatan bersama yang dibuat untuk ditaati oleh semua orang. Norma ada di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh norma di rumah adalah berbicara dengan sopan kepada orang tua. Di sekolah, contohnya menaati tata tertib dan menghargai guru. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang berhak kita terima, seperti mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, seperti menaati aturan, belajar dengan rajin, dan menjaga lingkungan. Untuk membuat aturan bersama, kita perlu melakukan musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan. Di keluarga, musyawarah dilakukan saat menentukan jadwal belajar atau tugas rumah. Nah, di sekolah, musyawarah dilakukan saat memilih ketua kelas atau membuat aturan kelas. Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal identitas diri di rumah dan di sekolah. Setiap anak memiliki identitas diri yang membuat kita menjadi unik dan berbeda. Identitas diri adalah ciri-ciri tentang diri kita sendiri. Identitas diri meliputi seperti jenis kelamin, hobi, bahasa yang digunakan, dan agama yang kita anut. Di rumah dan di sekolah kita dapat mengenal dan menunjukkan identitas diri dengan baik. Jenis kelamin menunjukkan apakah kita ini laki-laki atau perempuan. Hobi adalah kegiatan yang kita sukai, seperti hobi membaca, bermain bola, atau menggambar. Bahasa adalah alat komunikasi yang sering kita gunakan, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kemudian agama ini juga sebagai pengenal diri kita, sebagai kepercayaan kita kepada Tuhan yang harus kita jalani dengan baik. Di rumah dan di sekolah, kita harus bangga dengan identitas diri sendiri dan tetap menghargai identitas teman yang berbeda. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup damai dan aman. Nah, di materi yang ke-8 kita akan membahas tentang mengenal identitas keluarga dan teman. Selain mengenal diri sendiri, kita juga perlu mengenal identitas keluarga dan teman sekitar kita. Identitas keluarga dan teman adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh keluarga dan orang-orang sekitar kita. Identitas ini bisa berupa seperti budaya, suku, bahasa, dan agama. Setiap keluarga dan teman bisa memiliki identitas yang berbeda-beda. Budaya adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan dalam keluarga dan masyarakat. Suku adalah kelompok asal daerah seperti suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan lainnya. Kemudian bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Jawa, atau bahasa lainnya. Kemudian agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang harus kita hormati. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, kita harus saling menghargai perbedaan identitas yang ada. Dengan saling menghormati itu, kita bisa menciptakan kehidupan yang aman, rukun, dan tentram. Di materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang menghormati dan menjaga keberagaman budaya. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya. Ada berbagai suku, bahasa, adat, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Sikap menghormati berarti menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, tidak mengejek teman yang berbeda budaya atau bahasa, dan berteman dengan siapa saja. Sikap menjaga dan melestarikan budaya seperti mencintai budaya Indonesia. Kita bisa melakukannya dengan cara mempelajari tarian daerah, memakai pakaian adat, dan mengikuti kegiatan budaya di sekolah dan masyarakat. Semua perbedaan itu dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, dan saling menghormati dan menjaga keberagaman. Indonesia akan tetap rukun dan damai. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan rumah dan sekolah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Rumah dan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar dan bermain setiap hari. Lingkungan rumah dan sekolah juga merupakan bagian dari NKRI. Lingkungan rumah memiliki ciri seperti adanya keluarga, aturan, atau kebiasaan hidup bersama. Lingkungan sekolah ini memiliki ciri seperti adanya guru, teman, aturan sekolah, dan kegiatan belajar mengajar. Walaupun berbeda, keduanya ini harus dijaga agar tetap bersih, aman, dan nyaman. Sebagai anak Indonesia, kita harus memiliki sikap menjaga. Kemudian di materi yang ke-11 kita akan membahas tentang lingkungan tempat tinggal seperti RT, RW, desa atau kelurahan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lingkungan tempat tinggal kita seperti RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan tempat tinggal ada banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada perbedaan suku, budaya, bahasa, agama. Walaupun berbeda, kita harus hidup rukun dan saling menghormati. Kerjasama di dalam lingkungan tempat tinggal ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya kerjasama adalah gotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, dan menjaga keamanan bersama. Dengan bekerja sama dan menghargai keberagaman, lingkungan tempat tinggal akan menjadi aman, nyaman, dan damai. Hal ini juga dapat membantu kita menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang struktur wilayah Indonesia dan gotong royong. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia terdiri dari banyak wilayah, seperti kabupaten atau kota, provinsi, dan semuanya menjadi bagian dari NKRI. Kabupaten dan kota adalah wilayah tempat banyak desa dan kelurahan berada. Beberapa kabupaten dan kota bergabung membentuk sebuah provinsi. Walaupun wilayah Indonesia berbeda-beda, semuanya tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Sebagai anak Indonesia, kita harus menjaga persatuan. Salah satu caranya adalah dengan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja sama dan saling membantu tanpa pamrih. Contoh gotong royong adalah membersihkan lingkungan bersama, membantu teman, dan bekerja sama di sekolah. Sikap gotong royong ini merupakan wujud bela negara karena membantu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan saling bekerja sama dan hidup rukun, Indonesia akan tetap kuat dan damai. Baiklah, itulah tadi 12 pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Unzur makola wala tanzur makola. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.